Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa dalam mata kuliah kajian seni rupa anak. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang seni sebagai media ekspresi pada anak, ya. Saya akan mengawali kuliah online ini dengan sebuah pernyataan penting, ya, bahwa anak dan dunia ekspresi adalah dua hal yang tak terpisahkan. Perlu Anda ketahui bahwa anak-anak itu mengekspresikan dirinya itu melalui seni pada level yang fundamental, ya. Jadi seni pada anak itu diciptakan pada level yang fundamental. Artinya apa? Ekspresi seni pada anak itu tidak harus melahirkan karya-karya yang ramai, sebuah karya-karya yang muluk-muluk gitu ya, tapi karya yang sangat mendasar, yang esensial. Nah, terkadang karya seni mereka itu adalah manifestasi dari ekspresi itu sendiri, ya. Dan hasil karya yang diciptakan adalah bentuk dari ekspresinya. Nah, bayangkan misalnya Anda memiliki seorang adik, ya, atau keponakan, baik itu perempuan atau laki-laki yang baru saja sibuk memainkan plastisin atau malam, ya. Kemudian meremas-remasnya dan membentuk sesuatu. Itulah contoh ekspresi. Kemudian contoh lain, seorang anak berusia 6 tahun misalnya. Dia melukis sesuatu dengan riang gembira, dengan gerakan lengan dan tangan, ya, dan yang bersifat spontan melalui percampuran warna merah, kuning, biru, jingga dan sebagainya. Nah, dia asik saja berekspresi, tidak mempedulikan apakah menghasilkan karya yang buruk atau karya yang bagus, ya. Ada juga contoh lain, misalnya seorang anak berusia katakanlah 10 tahun misalnya. Dia menggambarkan sosok pahlawan super, ya, superhero, tokoh-tokoh Marvel misalnya. Atau tokoh artis Korea yang diidolakannya, ya. Itu adalah bagian dari ekspresi apa yang dia rasakan. Jadi lebih banyak seni pada anak itu justru menjadi akomodasi dari perasaan mereka. Nah, dari semua contoh itu, saudara, kita dapat menggarisbawahi bahwa sesungguhnya menciptakan seni itu memungkinkan anak-anak untuk bekerja melalui perasaan dan emosinya. Kemudian kedudukan seni di dalam dunia anak itu mampu membantu seorang anak berbicara tentang perasaannya dengan cara-cara yang unik, bebas dan bermakna. Nah, jadi kedudukan seninya di sini. Kedudukan seni itu pada anak itu mampu membantu anak itu berbicara tentang perasaannya dengan cara yang unik, bebas dan bermakna. Nah, di tengah-tengah aktivitas ekspresi melalui seni itu sesungguhnya juga lahir kreativitas, ya. Karena aktivitas berekspresi seni itu menjadi lahan subur bagi perkembangan kreativitas anak. Inilah, saudara, yang khas dari dunia ekspresi anak. Jadi orang dewasa saya kira tidak perlu mengintervensi atau memberitahu tentang bagaimana seni itu harus begini, harus begitu, ya. Jadi ya bebaskan saja, ya. Orang dewasa tidak perlu mengintervensi, gitu ya. Nah, anak sebenarnya sudah tahu apa yang harus dia lakukan, ya, karena perasaan dan imajinasinya akan mengarahkan mereka pada ekspresi yang mereka buat itu. Seni adalah pengalaman yang membutuhkan pikiran bebas, eksperimen-eksperimen, dan penggalian semua bagian dari kreativitas mereka. Saudara, dalam konteks ini, pembicaraan tentang anak dan dunia ekspresi ini sebaiknya jangan dicampur adukkan dengan konteks bakat seni, ya. Mengapa saya katakan begini? Karena sebagian besar atau publik menganggap bahwa seni itu hanya bisa dilakukan oleh anak yang berbakat, ya. Benar, ya. Jadi publik senantiasa menganggap bahwa urusan seni adalah urusan bakat. Tidak, ya. Jadi ketika kita berbicara seni dalam konteks ekspresi pada anak khususnya, itu jangan dikait-kaitkan dengan bakat. Mengapa demikian? Penjelasannya begini. Kita harus sepakat bahwa untuk mendapatkan pengalaman artistik yang bermakna, seorang anak itu tidak harus memiliki syarat bakat seni, ya. Sekali lagi, tidak butuh syarat bakat seni agar anak itu bisa mengekspresikan diri melalui pengalaman artistiknya.
Nah, sehingga untuk mendapatkan pengalaman artistik yang bermakna itu, anak tidak harus menciptakan sebuah karya yang luar biasa, yang perfect gitu ya, yang layaknya seniman dewasa. Tidak harus, saya kira. Jadi tidak perlu ada intervensi, ada target-target bahwa anak harus mencapai A, mencapai B, atau mencapai C. Nah, mengapa demikian? Karena karya-karya yang sederhana, yang kadang naif, dan mungkin kadang tidak dianggap penting itu justru cukup untuk memberi ruang bagi mereka berekspresi. Misalnya seorang anak tidak harus menggambar potret keluarganya secara sempurna, secara realistik untuk bisa mengekspresikan kasih sayang. Ya, jika hanya dengan gambar yang bulat-bulat gitu ya, gambar yang kotak-kotak, gambar yang bagan gitu ya, dengan tiang garis-garis lurus untuk menggambarkan badan, kaki, tangan, ya saya kira tidak masalah. Ya, karena yang dituju bukan kesempurnaan hasil, tetapi bagaimana seni itu bisa menjadi ruang ekspresi dan pengalaman estetik mereka. Saudara, bagian yang paling penting untuk kita garis bawahi dalam kuliah kita kali ini, ya, membahas ekspresi seni pada anak adalah kita harus memberi titik tekan bahwa seni rupa anak adalah proses, bukan produk. Seni rupa anak adalah proses, bukan produk. Lengkapnya begini, seni itu sebagai pengalaman estetik melalui proses-proses kreatif, bukan seni sebagai semata-mata hasil karya. Jadi seni sebagai pengalaman estetik melalui proses-proses kreatif, bukan seni sebagai semata-mata hasil karya. Nah, itu yang perlu kita tekankan saudara dalam topik kita hari ini. Dan untuk memperdalam dan memperkaya pemahaman kita, mari kita lanjutkan kuliah daring ini dengan sesi diskusi ya melalui forum Elena e-learning UNES ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.